Pada era milenial ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat, terutama dengan hadirnya internet. Internet menjadi sebuah ruang digital baru yang menciptakan sebuah ruang kultural. Tidak dipungkiri lagi bahwa internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses beragam informasi dan hiburan dari seluruh dunia. Internet bisa menembus dimensi kehidupan manusia tanpa memandang waktu, usia, maupun ruang. Selain itu, kehadiran internet juga menyebabkan terjadinya pergeseran budaya. Seperti yang kita ketahui, beberapa puluh tahun yang lalu, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari media tradisional atau yang dinamakan dengan media rakyat. Media tradisional ini seperti teater, nyanyian rakyat, dongeng, dan sebagainya dipertunjukkan dengan maksud mendidik, menjelaskan, dan menghibur. Perlahan-lahan media tradisional berubah menjadi media yang digital. Apabila kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, kaum remaja adalah kaum yang paling rentan menjadi pengguna media sosial secara berlebihan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Lembaga Survei Polling Indonesia pada tahun 2018, kaum milenial yang menggunakan internet sebanyak 91% dengan rentang usia 15-19 tahun. Tentu saja dari data ini kita dapat mengetahui bahwa kaum remaja adalah kaum yang paling banyak menggunakan media sosial. Fenomena sosial ini tidak hanya ditemui di daerah perkotaan saja, melainkan di daerah perkampungan juga. Sebab perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar ke seluruh daerah. Apa yang diakses oleh remaja di perkotaan juga dapat diakses oleh remaja di perkampungan. Jadi, kesenjangan informasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain jarang ditemukan. Mengingat karakteristik media massa adalah penyebaran informasi secara meluas dan serempak. Mengingat masa remaja adalah masa di mana seseorang berusaha mencari dan menemukan identitas diri, lantas apakah media sosial berperan dalam proses pembentukan identitas tersebut? Apakah media sosial mampu memengaruhi orientasi personal yang ada di dalam diri remaja? Maka di dalam video ini, saya Priscilla Gracella, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, akan menjelaskan materi yang berjudul Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Diri Remaja. Tentu saja saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan topik tersebut. Media sosial dan remaja bagaikan dua hal yang saling berhubungan, di mana media sosial menjadi sarana untuk mencari informasi, mencari hiburan, berkomunikasi dengan teman, bahkan menemukan teman baru. Para remaja juga tidak segan mengunggah kegiatan pribadinya untuk disampaikan kepada teman-temannya melalui akun media sosial dalam membentuk identitas diri mereka. Maka penggunaan media sosial di kalangan remaja pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Identitas merupakan semua hal yang menggambarkan diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain sehingga mudah dikenali. Identitas ini meliputi penampilan fisik, warna kulit, bahasa, penilaian diri, dan sebagainya. Identitas diri ini dipengaruhi dan dibentuk oleh 3 gambaran dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah orientasi personal. Ini menggambarkan bagaimana orientasi diri dari individu untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah nilai-nilai individu, merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dalam mempertahankan dan menjaga kepercayaan dirinya ketika melakukan komunikasi. Dan yang ketiga adalah ekspresi diri. Ekspresi diri ini merupakan penggambaran bagaimana individu mengekspresikan dirinya ketika berkomunikasi dengan individu yang lain. Sebenarnya, 3 gambaran dalam proses komunikasi telah menjadi bagian dari proses pembentukan identitas diri pada remaja.
Setiap remaja pasti mengalami hal tersebut karena dalam proses pembentukan identitas diri, remaja memiliki dorongan secara personal untuk melakukan komunikasi intrapersonal sekaligus menjalin komunikasi interpersonal guna menjawab apa yang menjadi nilai-nilai pribadi mereka maupun sarana untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan sesama serta mengekspresikan diri. Hal yang paling penting adalah media sosial ini hanya menjadi sarana untuk memudahkan proses pembentukan identitas diri, bukan sarana yang menciptakan proses pembentukan identitas diri tersebut. Kalau kita melihat beberapa puluh tahun yang lalu, para remaja belum mengenal dan menggunakan media sosial ketika memasuki masa pembentukan identitas diri. Jadi, para remaja terorientasi secara personal untuk melakukan komunikasi ketika bertemu langsung dengan sesamanya. Begitu juga ketika mereka berupaya mencari inspirasi yang dijadikan sebagai nilai-nilai pribadi. Mereka hanya menemukan inspirasi melalui sedikit sumber, seperti membaca buku, berteman dengan sesama, atau menyimak perkataan orang tua dan guru. Sedangkan upaya mengekspresikan diri dilakukan dengan cara mengikuti perlombaan dan kegiatan di sekolah. Sekarang, kita beralih ke seorang remaja yang berusia 14 tahun bernama Penta yang telah mengenal dan menggunakan media sosial ketika memasuki masa pembentukan identitas diri. Aku punya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, untuk chat teman, upload foto dan status tentang aku, cari info idola Korea aku. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial memudahkan para remaja terorientasi secara personal untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Media sosial membantu para remaja untuk menjalin komunikasi dalam kondisi apapun, entah karena faktor jarak atau kesibukan. Media sosial mampu memutuskan hambatan tersebut, sehingga walaupun tidak bertemu secara langsung, remaja masih dapat berhubungan satu sama lain. Hal tersebut memengaruhi pembentukan identitas diri seorang remaja, di mana identitas tidak hanya dihasilkan secara sendiri, melainkan juga dihasilkan melalui proses komunikasi interpersonal. Identitas dapat diperkuat, dipertimbangkan, dan diubah dalam suatu proses komunikasi. Maka, pembentukan identitas tersebut berjalan dengan cepat karena media sosial memudahkan orientasi personal remaja dalam berkomunikasi. Ketika menggunakan media sosial, para remaja mencoba membuat sebuah citra tentang diri mereka sendiri. Remaja suka menampilkan identitas mereka seperti mengungkapkan perasaan, menampilkan kegemaran, atau bahkan mengungkapkan pandangan hidup mereka. Dalam hal ini, media sosial menjadi sumber bagi remaja untuk membentuk nilai diri yang menjadi identitas mereka sekaligus sarana penyaluran identitas tersebut. Media sosial menampilkan banyak hal, mulai dari kutipan menarik, informasi kegiatan, public figure, dan sebagainya yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi remaja dalam membentuk nilai diri. Proses pembentukan tersebut melibatkan komunikasi intrapersonal, yaitu bagaimana seorang individu menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali melalui tahap-tahap proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Media sosial menyediakan beragam macam informasi dan hiburan sehingga remaja dapat melakukan kelima tahapan ini untuk mengolah lebih dari satu informasi dalam waktu yang berdekatan. Para remaja dapat dikatakan terbuka di media sosial dalam menunjukkan identitas mereka sebagai bentuk mengekspresikan diri. Hal ini dapat dibuktikan dengan keinginan mereka untuk tampil eksis dengan cara mengungkapkan perasaan mereka terhadap situasi yang mereka alami, baik dalam bentuk langsung maupun tersirat. Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial untuk mengunggah aktivitas yang sedang mereka lakukan, baik dalam bentuk status ataupun foto dan video. Seperti pesawat sederhana yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, begitu juga dengan media sosial. Media sosial diciptakan sebagai sarana untuk memudahkan kita dalam mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membentuk identitas, maupun memudahkan kita untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan sesama.
Demikian presentasi saya mengenai pengaruh media sosial dalam pembentukan identitas diri remaja. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.